Insyaallah pada subuh hari ini kita akan membahas kemuliaan, keagungan dan fadilah bulan Ramadan, karena memang di dalamnya ada amalan-amalan yang sangat mulia, ada amalan-amalan yang sangat agung dan sangat berfadilah. Bapak Ibu yang saya muliakan, Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang seandainya yang kalinga bulan Ramalan Pak Munasa Nabita nada munadi yaitu pe bulan Ramalan dek napaja na guraiki dek napaja no biki Bapak Ibu yang saya muliakan. Akan asa bulan Ramalan nasa Nabita ya bagi al khair ukbil. Wahai hamba-hamba Allah yang suka melakukan kebaikan, yang suka melakukan kemuliaan, kebajikan, ukbil, sambutlah bulan Ramadan ini dengan berbagai kebaikan, dengan berbagai amal-amal yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya bagi asyar uksir. Nah karena kita yang kedua gore ulan Ramalan Pabu ya bagi asyar sininna tau na puji maka buaja. Wahai orang-orang yang suka melakukan keburukan, suka melakukan dosa, uksir, sebaiknya dihentikan. Kata Ramadan Bapak Ibu yang saya muliakan, Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Makanya bulan Ramadan Bapak Ibu yang saya muliakan, mulia karena di dalamnya ada amalan-amalan yang sangat mulia kita lakukan. Di antaranya adalah saum Ramadan, puasa Ramalan Bapak Ibu yang saya muliakan. Begitu mulianya puasa Ramadan di bulan Ramadan. Rasulullah SAW pernah bersabda, Ra'aitu rajulan yalhat atashan. Saya melihat seorang laki-laki yang menjulurkan lidahnya atsyan karena kehausan. Kullama warada wadi'an muni'a minhu. Setiap dia mendekat ke suatu tempat air, di mana air itu Bapak Ibu yang saya muliakan, pada hari kemudian barang siapa yang meminum air itu di telaga Al-Kautsar, maka sungguh dia tidak akan haus selama-lamanya. Maka Nabi Muhammad SAW angkawita siddi arwahane, begitu dia hausnya menjulurkan lidahnya keluar. Tapi setiap dia datang ke wadi Al-Kautsar, muni aminhu, ya tiang minum di telaga Al-Kautsar. Faja'a saumuhu fasaqahu warawahu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu dia diusir dari telaga Al-Kautsar, maka datang puasanya, menimbahkan, ditimpangi puliri puasanya, lalu dikasih minum. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu yang saya muliakan, maka sungguh orang-orang yang beruntung, yang pernah meminum di air telaga Al-Kautsar, maka dia lam yasma abadan. Dia tidak akan pernah haus selama-lamanya sampai dalam perjalanan-perjalanan kehidupan selanjutnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Niki Bapak Ibu yang saya muliakan, di atas dunia ini angkat tudua salo apunganna Al-Kautsar, si dibujung apunganna Al-Kautsar. Salo yang pertama apunganna Al-Kautsar adalah Sungai Nil yang ada di Mesir Bapak Ibu yang saya muliakan. Dan yang kedua, salo yang kedua, sungai yang kedua apungannya di Al-Kautsar adalah Sungai Al-Farraj yang ada di Irak. Nah yatosi bujunna Al-Kautsar Pak Bu, satu-satunya sumur Al-Kautsar yang sumbernya di Al-Kautsar adalah air Zam-Zam yang ada di kota Mekah. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Inilah kemuliaan bulan Ramadan, karena di dalamnya ada puasa Ramadan. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah.
Yang kedua, Ramadan mulia Bapak Ibu yang saya muliakan karena di dalamnya Al-Quran diturunkan. Nuzulul Quran. Bahwa di mana ketika kita akan membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Karena memang adalah tempat pertamanya turun Al-Quran. Maka Allah akan melipat gandakan. Kalau di luar bulan Ramadan kita membaca Al-Quran tanpa wudu, maka kita akan diberi ganjaran 1 pahala. Apabila kita membaca Al-Quran dengan berwudu di luar Ramadan, maka Allah akan memberikan ganjaran kita 10 pahala. Tetapi di bulan Ramadan ini Bapak Ibu yang saya muliakan, Allah memberikan ganjaran pahala kita di bulan Ramadan ini dikali 70 kali lipat. Yang paiko itamaki akurangi Pak. 1 huruf Al-Quran yang kita baca di bulan Ramadan, maka Allah akan melipat gandakan 70 derajat. Bapak Ibu yang saya muliakan. Tahukah kita bahwa jumlah huruf Al-Quran mulai daripada juz pertama sampai juz 30, Imam Asy-Syafi'i pernah menghitung jumlah Al-Quran, huruf Al-Quran Bapak Ibu yang saya muliakan. Nah kadang ibu tahu Imam Asy-Syafi'i hurufnya tu akurangi Pak Bu mulai dari pertama sampai terakhir 1.027.000 Bapak Ibu yang saya muliakan. 1.027.000. Jadi kalau kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan tamat 1 kali 1.027.000 dikali kalau hanya kita kali 10, kalau kita kali 10 ini 1.027.000, maka kita akan hanya mendapat pahala 10.270.000 Bapak Ibu yang saya muliakan. Itu di luar bulan Ramadan. Tetapi kalau kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan yang 1.027.000 dikali 70, maka kita akan mendapatkan pahala secara matematika Bapak Ibu yang saya muliakan 71.890.000 1 kali hatam Al-Quran. Maka pantas Allah Subhanahu wa taala memuliakan Al-Quran dengan melipat gandakan pahalanya dibaca di dalam bulan Ramadan. Maka bagi al-khair, bagi orang-orang yang mengejar kebaikan, ukbil, sambutlah janji Allah Subhanahu wa taala ini. Gemarlah membaca Al-Quran, tamatkan Al-Quran. Jangan hanya 1 kali, jangan hanya 2 kali, jangan hanya kalau perlu 3 kali. Bapak Ibu yang saya muliakan, masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Makanya para sahabat berlomba-lomba membaca Al-Quran di bulan Ramadan, Pak. Tapi Rasulullah mengatakan, jangan pernah mengkhatamkan Al-Quran kurang daripada 3 hari. Bagi orang-orang yang mengkhatamkan Al-Quran kurang daripada 3 hari, maka sesungguhnya dia tidak memahami isi Al-Quran. Maka sahabat ada yang mengkhatamkan Al-Quran 3 hari, Umar bin Khattab dan sahabat lain 1 minggu, dan Abi Talha Bapak Ibu yang saya muliakan, setiap malam Jumat dia mengkhatamkan Al-Quran, lalu dipanggil anak cucunya untuk didoakan anak cucunya dengan keberkahan Al-Quran. Tapi ternyata ulama-ulama yang sudah memahami Al-Quran Bapak Ibu yang saya muliakan secara mendalam, seperti Imam Asy-Syafi'i, dia mampu menghatamkan Al-Quran 2 kali sehari Bapak Ibu yang saya muliakan. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, karena beliau sudah memahami secara mendalam Al-Quran sampai dia mampu menghatamkan Al-Quran 2 kali sehari Bapak Ibu yang saya muliakan. Inilah kemuliaan yang kedua bulan Ramadan. Kemuliaan yang ketiga bulan Ramadan Bapak Ibu yang saya muliakan, bahwa di mana di dalam bulan Ramadan ini terdapat Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Saya kira kita sudah tahu semua. Ketika kita mendapatkan Lailatul Qadri, maka pahala kita itu ganjarannya Pak Bu, khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 tahun. Ukuni mondro kelebihannya umat dan Nabi Tapak. Seandainya menghitung umur kita Pak, seandainya orang menghitung umur dengan pahalanya,
maka ketinggalanlah kita umat Muhammad. Nasabah magi Pak Bu, idi umat Muhammad ya to nama ponco umur 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Idi to nama ponco umur, idi to na pisita melemah, ya to nama bicu, ya to nama lemah, ya to nama kutu. Ya lah mana nih? Jadi idi to nama ponco umuruta, idi to nama bicu, idi to na malemah, idi to nama kutu. Makanya Bapak Ibu yang saya muliakan, untungi Allah Subhanahu wa taala tidak menghitung umur. Umat-umat yang lalu Pak Bu, ada yang umurnya 1000 tahun hanya beribadah terus. Maka dipilih ini. Ya tahu nama ponco umuruna, ya tahu nama kecule. Cek di misampajan. Si 1000 tahun makasih amat terus Bapak Ibu yang saya muliakan. 1000 tahun berjihad terus. Jadi umur umat-umat yang lalu itu Pak Bu diberikan oleh Allah kelebihan panjang umurnya. Nabi Zakaria itu Nabi Zakaria Pak Bu yang mana punya anak nanti istrinya melahirkan. Ketika Nabi Zakaria berumur 120 tahun. Ya di kapas 120 tahun mencari buku-bukunya kopi bulu. Benena Nabi Zakaria ia mana ni mana benena Nabi Zakaria Pak Bu umurnya 78 tahun. Paja ni di madara ulang pula makum reta. Kupitu puluh ni arwah tahun. Nabi Ibrahim dalam riwayat Pak. Nanti dihitam. Yang mana tunai sunnah Nabi Ibrahim. Arwah mani puluh na tahun umurnya. Maka dikudi umat Muhammad 20 na tahun. Bapak sunnah. Nenek-nenek. Bapak Ibu yang semuliakan. Dihitam. Makanya umat-umat yang dulu diberikan kelebihan umur yang panjang, fisik yang kuat. Kami-kami gambaranna umat yang dulu Pak Bu fisiknya kuat dan besar. Lihat Ka'batul Musyarrafah. Itu Ka'bah. Maka tandrina Ka'bah Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim membangun. Nah cukup-cukup kimi. Maka ini ya denge-denge kimi. Kamu pun dah sini sila datuk kidapi. Itu gambarannya Pak. Fisiknya kuat, umurnya panjang, dan dia rajin beribadah. Tapi mana Nabi ta? Ya tahu na cede umuruna, ya tahu nama bicu pisina, ya tahu na liwa kutuna. Diberikan kesempatan di bulan Ramadan. Ya bagi al khair, okbil, sambutlah kebaikan ini dengan Allah melipat gandakan pahala. Ketika kita beribadah di Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, maka kita akan mampu mengalahkan umat-umat yang lalu yang umurnya panjang, fisiknya hebat. Tapi dengan Lailatul Qadri yaitu naruna rahasiakan kong Allah Ta'ala. Seandainya dia rahasiakan kong Allah Ta'ala wani Lailatul Qadri bandung di tema kasih Bapak Ibu yang sembah. Inilah kemuliaan bulan Ramadan karena di dalamnya ada amalan-amalan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kemuliaan bulan Ramadan ini Bapak Ibu yang saya muliakan karena amalan sunat dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan faridah kewajiban. Jadi pahala amalan sunat itu akan diganjar oleh Allah sama seperti pahala amalan fardu kita. Dan pahala amal fardu itu Pak Bu yusabu sab'ina darajah. Pahala fardu kita di bulan Ramadan akan dibalas 70 derajat. Maka sama tadi semua amal sunat karena disejajarkan dengan amal fardu, maka semua amalan-amalan dalam bulan Ramadan akan diganjar dengan 70 pahala Bapak Ibu yang semuliakan masyiral muslimin wal muslimat rahimakum. Makanya kemuliaan bulan Ramadan. Maka Nabi Muhammad SAW Abdalus sadaqah sadaqatu fi syahri Ramadan. Si kanja-kanja pas sidak ke Pak Bu, pas sidak ke rilalanna ulan Ramadan. Nasa Nabi Muhammad SAW Bapak Ibu yang semuliakan. Bukan berarti kita dilarang bersedekah di luar. Artinya Allah tambah melipat gandakan di bulan Ramadan. Bahkan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, begitu mulianya amalan-amalan sunat di bulan Ramadan. Mayyuktarosa iman, falahu ajar. Maka barang siapa yang memberikan buka puasa orang-orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sama seperti pahala orang yang berpuasa, min ghairi ayyam kusa, tanpa dikurangi pahalanya orang yang berpuasa. Bapak Ibu yang semuliakan, masyiral muslimin wal muslimat rahimah. Bahkan nasa nabita, man attara shaiman, barang siapa yang memberikan buka puasa di bulan Ramadan, sallu alaihimul malaika, maka seluruh malaikat bersalawat pada orang-orang yang memberikan buka puasa karena amalannya di bulan Ramadan. Bahkan agak nasa nabita, wasallul malaikatu Jibril fi lailatul qadr. Alangkah beruntungnya kita, Pak. Kita tidak tahu kapan malam Lailatul Qadri, tapi agak nasa nabita, orang yang memberikan sedekah buka puasa, wal malaikatu Jibril, malaikat Jibril juga ikut bersalawat kepada orang yang memberikan sedekah buka puasa di Lailatul Qadri, pada malam Lailatul Qadri. Di malam-malam itu sangat berlipat ganda pahalanya. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Amalan sunat kita sholat tarawih, Bapak Ibu yang semuliakan, kalau di luar Ramadan kita diganjar 10 pahala yang bagus ibadahnya. Di dalam bulan Ramadan ini amalan tarawih kita memang sunat, tapi disejajarkan pahalanya dengan fardu yang diganjar dengan 70 pahala. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang Nabi tapabu angkanan ka sahaba melo macindolo kun Nabi ta masampajang taga benni rilalana ulan ramalan. Nasangi bacaan Nabi ta maponco-ponco. Rakaat pertama Nabi tapabu dia khatamkan surah Al-Baqarah. Ya raloku sahaba nasangi melo roko Nabi ta dia tambah khatamkan surah Al-Imran. Nasangi lapos sahaba melo ni roko Nabi tari wattun tamma surah Al-Imran. Ini baru satu rakaat. Dia tambah surah An-Nisa. Coba bayangkan. Terpas lapos sahabat tidak. Dia nak jadi macindolo ko Nabi ta. Dia nak tu Nabi ta Bapak Ibu yang semuliakan. Ketika dia sholat di masjid, waktu itu bulan Ramadan, awal Ramadan, karena dia tidak mau terlalu membebani umatnya, dia hanya mengambil 8 rakaat. Tapi iri taga sempajana Nabi ta ko boleh. Riga purana masempajang ko masigi. Karena dia tidak mau terlalu membebankan kepada umatnya, jadi hanya mengambil 8 rakaat. Lalu di rumahnya dia sholat sampai menjelang subuh. Bapak Ibu yang semuliakan, digambarkan dalam riwayat, ia mana napaja Nabi ta masempaja tengah beni Pak Bu. Nasabak ia tu Bilal, ya komeni lobang ko masigi, lalu ko jolo bolana Nabi ta. Lepa jolo ko bolana Nabi ta. Angkamani Bilal matati pintu mapana paja Nabi ta masempajang qiyamul lail. Bapak Ibu yang semuliakan, masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Makanya Umar bin Khattab dia tidak merasa cukup bagi dirinya salat tarawih hanya 8 rakaat. Nah tambah panguluta Umar bin Khattab 20 rakaat. Aga pahana panguluta Umar bin Khattab na kada sampajatta siba sampajana Nabi tadi na pada. Dari segi khusyuk tidak sama. Dari segi bacaan lebih-lebih Bapak Ibu yang semuliakan. Dari segi khusyuk dalam salat dek na pada Nabi ta. Apalagi dari segi bacaan lebih-lebih. Yang pernah kada panguluta Umar bin Khattab memberikan pendapat fatwa baru, ditambah salat tarawih kalau di masjid 20 rakaat. Maka pada zamannya Umar bin Abdul Aziz, apuna panguluta Umar bin Khattab, dia tambah salat tarawih 36 rakaat. Jadi dari 20 dia tambah 36 rakaat. Aga pahana Umar bin Abdul Aziz tabi'in sempajat tadi na pada panguluta Umar bin Khattab. Bapak Ibu yang saya muliakan, panguluta Umar bin Khattab adalah orang yang sangat khusyuk, sangat hati-hati dan mengejar keutamaan. Tapi nak kadang kita pandai, cukuplah kita kembali
Bagaimana jalan yang ditempuh oleh Umar bin Khattab, 20 rakaat. Kalau tidak sanggup 20 rakaat, 8 rakaat. Tetapi malampi pangukuna tu Pak Bu, ia ko aruarakan nayalah. Ia ko aruarakan nayalah, ia to nama puncuk pangukuna, ia to nasib bilai pada ko kampungnya. Dia nama tanrang rokoknya, dia nama tanrang sujudnya. Bagaimana pahala kita mau dibalas dengan 70 derajat. Masyiral muslimin wal muslimat rahimah. Yang terakhir Bapak Ibu yang saya muliakan, kemuliaan bulan Ramadan ini terdapat di dalamnya ada kemuliaan. Purana bagi talune mengitu pale pang Allah Subhanahu wa taala ilana ulan Ramadan Pak Bu, menurut ketentuan ini nasampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10 pertama bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala telah mencurahkan rahmatnya kepada kita. Mudah-mudahan di awal Ramadan ini Bapak Ibu yang saya muliakan, sampai 10 Ramadan insya Allah kita akan mendapat keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah itu sangat luas. Bapak Ibu yang saya muliakan, tidak seluas lautan yang ada di benua dunia ini Bapak Ibu yang saya muliakan, tapi rahmat Allah itu seluas yang tak terhingga Bapak Ibu yang saya muliakan. Yang kedua, 10 terakhir bulan Ramadan Allah sudah menjanjikan gufiralahu, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, 10 terakhir bulan Ramadan aitku minan nar, napa lepa manengi dari api neraka. Ia napa rilodat paitung kami lodangi Pak Bu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qina azabannar. Di akhir bulan Ramadan ini kita akan dilepaskan daripada azab yang sangat pedih pada hari kemudian. Olehnya itu Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah keutamaan bulan Ramadan. Mulia bulan Ramadan, agung bulan Ramadan karena keagungannya sendiri. Mulia dan agung bulan Ramadan karena di dalamnya ada amalan-amalan yang sangat agung dan sangat mulia Bapak Ibu yang saya muliakan. Oleh sebab itu mari kita menutup acara kita pengajian pada subuh hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa halalan tayyiban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamna kama rabbawna shighara bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fikal afan tariq Allah yatawalla salihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.